Di balik senyuman manis ada rahasia yang tersembunyi. Diana memiliki segala yang diinginkannya. Tapi di dalam hatinya, ada kekosongan yang semakin membesar. Sebuah lubang hitam yang tak bisa diisi, tak peduli seberapa sempurna dunia di sekitarnya. Ketika nafsu datang, ia datang bukan sebagai pilihan. Ia datang seperti sebuah godaan yang tak terelakkan. Andi, seorang pria yang merasa cukup dengan cinta mereka. Tak tahu bahwa di balik pintu rumah mereka, Diana menghidupi dunia ganda yang gelap. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk disimak kisahnya. Di sebuah kota kecil yang tenang, Diana dan Andi menjalani kehidupan yang tampak sempurna bagi banyak orang. Mereka baru saja menikah 2 tahun yang lalu, namun kehidupan mereka sudah terlihat sangat stabil. Diana, seorang guru di sekolah dasar, dan Andi, yang bekerja di perusahaan swasta, memiliki segalanya, rumah yang nyaman, pekerjaan yang baik, serta hubungan yang penuh harapan. Semua orang yang mengenal mereka melihat pasangan ini sebagai contoh pernikahan ideal. Namun, di balik senyuman manis Diana dan tatapan penuh cinta Andi, ada sebuah perasaan yang mulai mengendap dalam hati mereka berdua, terutama dalam diri Diana. Kehidupan mereka yang bahagia tampaknya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual Diana. Tanpa Andi mengetahuinya, perasaan kosong itu mulai meresap dalam kehidupannya. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun menyenangkan di rumah, Diana duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Dia melihat bayangan seorang wanita yang lelah. Matanya sedikit redup, dan senyum yang biasanya menghiasi wajahnya kini terasa begitu dipaksakan. Diana berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang kurang dari hidupku? Semua terlihat sempurna, tapi kenapa aku merasa seperti ini? Tiba-tiba, suara langkah kaki dari belakangnya membuatnya tersentak. Andi masuk ke dalam kamar, membawa secangkir teh hangat, senyum lebar di wajahnya. Andi. Sayang, ini teh hangat buat kamu. Tadi rasanya kamu kelihatan capek banget. Aku nggak mau kamu kelelahan. Diana tersenyum kecil, meskipun hatinya kosong. Dia menerima cangkir itu dan duduk di tepi tempat tidur. Diana. Terima kasih, sayang. Aku hanya merasa agak lelah saja. Andi. Lelah? Kenapa? Kamu nggak lagi sekolah, kan? Cuma ngajar di kelas. Diana tertawa pelan, namun tawa itu tidak sampai ke matanya. Andi duduk di sampingnya, menatapnya penuh perhatian. Sejak mereka menikah, Andi selalu begitu, penuh perhatian dan peduli. Namun, kebanyakan waktu, Andi lebih sibuk dengan pekerjaan dan urusan kantor. Meski sangat menyayangi Diana, dia tidak menyadari betapa dalamnya perasaan kosong yang mulai menggerogoti istrinya. Diana menghela napas. Aku nggak tahu, Andi. Rasanya aku butuh sesuatu lebih. Aku hanya ingin merasa lebih hidup, lebih dihargai. Andi terkejut. Lebih dihargai? Sayang, kamu kan sudah dihargai. Kamu pekerja keras, kamu istri yang luar biasa, dan aku sangat mencintaimu. Tapi apa yang kamu maksud dengan lebih dihargai? Diana terdiam sejenak, seakan kalimat itu berat untuk diucapkan. Bagaimana bisa ia mengungkapkan bahwa perasaan hampa itu tidak bisa diisi hanya dengan kata-kata indah dan perhatian sederhana? Diana diam, lalu pelan. Aku nggak tahu, Andi. Mungkin aku merasa ada yang hilang. Kehidupan kita berjalan baik-baik saja, tapi ada kekosongan di dalam diriku. Mungkin aku terlalu berharap lebih dari kita. Andi menatapnya dengan bingung, merasa tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat mencintai Diana, dan meskipun dia tahu mereka memiliki rutinitas yang tak banyak berubah, dia tak menyangka perasaan Diana bisa sekelam itu. Andi. Sayang, kalau ada yang kurang,
kita bisa bicarakan. Aku nggak mau kamu merasa sendirian. Tapi, aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada buat kamu. Diana tersenyum tipis, berusaha meyakinkan Andi bahwa dia baik-baik saja, meskipun jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang membebaninya. Sesuatu yang lebih sulit diungkapkan. Diana. Aku tahu, Andi. Terima kasih. Aku hanya perlu waktu untuk merenung, mungkin aku bisa menemukan jawabannya. Andi mengangguk, lalu memeluk Diana dengan lembut. Aku akan selalu ada untukmu, katanya. Namun, meskipun kata-kata Andi terdengar penuh cinta, Diana merasa semakin terasing. Kehidupan mereka yang tampak sempurna, dengan segala perhatian dan kasih sayang, malah membuatnya merasa semakin jauh. Dia butuh lebih dari sekadar kata-kata indah. Dia butuh sensasi yang lebih, dorongan yang lebih kuat, sesuatu yang bisa mengusir perasaan kosong yang semakin mendalam. Beberapa hari kemudian, saat Diana mengajar di sekolah, dia bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Arman adalah seorang pengusaha muda yang sering datang ke sekolah untuk urusan donasi. Dia memperhatikan Diana yang terlihat berbeda dari biasanya, lebih dingin dan lebih tertutup. Mereka mulai berbicara lebih sering, dan Arman, dengan caranya yang penuh pesona, mulai memberi perhatian lebih. Arman tersenyum lebar. Diana, kamu guru yang luar biasa. Tapi kadang aku lihat kamu tampak seperti terbebani. Kalau kamu butuh waktu untuk bersantai, aku bisa bantu kok. Diana tersenyum tipis. Terima kasih, Arman. Tapi nggak perlu khawatir, aku cuma lelah sedikit. Namun, di dalam dirinya, Diana merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan Arman yang membuatnya merasa hidup kembali. Sesuatu yang selama ini dia cari, yang tak bisa dia temukan di rumah bersama Andi. Arman. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku selalu ada. Kadang kita butuh seseorang untuk mendengarkan, bukan? Diana menatap Arman sejenak. Senyumannya terasa tulus, dan ada perasaan nyaman yang tak bisa dijelaskan. Diana tahu, ini bukan hanya sekadar percakapan biasa. Ada ketegangan, ada dorongan untuk lebih dekat, untuk mencari pelarian dari rutinitas yang membosankan. Dalam hatinya, Diana mulai merasa bahwa mungkin inilah yang ia butuhkan. Sesuatu yang membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan yang semakin menyesakan itu. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Diana mulai mencari alasan untuk bertemu Arman lebih sering. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam hatinya, termasuk Andi. Dunia gelap yang akan membawanya ke jurang kehancuran mulai membuka pintunya, dan Diana mulai melangkah masuk tanpa menyadari bahaya yang mengintai di setiap langkahnya. Di balik kehidupan yang tampak sempurna, nafsu yang terpendam perlahan mulai menggerogoti segalanya. Sejak pertama kali bertemu Arman, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Diana. Sesuatu yang membuatnya merasa dihargai, merasa lebih hidup, dan yang paling penting, merasa diinginkan. Arman bukan hanya perhatian, tetapi juga tahu bagaimana cara membuat Diana merasa lebih berharga daripada sekedar seorang istri yang lelah di rumah. Setiap kali mereka bertemu, Diana merasa lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih hidup. Arman mulai mengajak Diana untuk makan siang bersama, pergi ke tempat yang lebih santai, jauh dari rutinitas sekolah dan rumah yang mulai terasa membosankan. Diana awalnya merasa canggung, namun semakin lama, rasa canggung itu menghilang. Mereka mulai berbicara lebih dalam, tentang hidup, tentang mimpi, dan tentang segala hal yang terasa tak terungkap dalam pernikahannya dengan Andi. Suatu siang, setelah mengajar di sekolah, Diana bertemu Arman di sebuah kafe kecil yang terletak di ujung kota. Suasana kafe itu begitu hangat dan nyaman. Hawa sejuk di luar dan aroma kopi yang menusuk hidung membuat Diana merasa santai, meskipun hatinya berdebar.
Dia sudah mulai terbiasa dengan pertemuan mereka, meskipun dia tahu ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan kepada Andi. Arman, dengan senyum menggoda. Kamu datang tepat waktu, Diana. Aku sudah pesan kopi favoritmu. Diana tersenyum lelah. Kamu tahu saja apa yang aku suka. Mereka duduk di meja dekat jendela, dan percakapan pun mengalir begitu saja. Arman mendengarkan setiap kata Diana dengan penuh perhatian, sesuatu yang tak lagi ia rasakan dari suaminya, Andi. Setiap kali dia berbicara, Arman selalu memberi respons yang tulus dan menunjukkan minat yang dalam. Diana merasa dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang sempurna. Arman, dengan nada lembut. Diana, kamu tahu nggak? Kamu itu orang yang luar biasa. Aku suka cara kamu melihat hidup, penuh semangat, meskipun terkadang kelihatan capek. Kamu bisa lebih dari ini, tahu nggak? Diana terdiam sejenak. Komentar itu, meskipun sederhana, menyentuh hatinya. Selama ini, Andi selalu menganggapnya sebagai wanita yang baik-baik saja, tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang ia butuhkan. Tapi Arman berbeda, dia melihat lebih dari sekadar penampilan luar Diana. Arman melihat sisi lain yang selama ini tersembunyi. Diana berbisik pelan. Aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari. Terkadang aku merasa hidup ini begitu kosong. Arman menatapnya dengan penuh pengertian. Dia memiringkan kepala sedikit, seakan menyelami setiap kata yang Diana ucapkan. Arman, lembut. Aku mengerti, Diana. Hidup memang bisa jadi terasa seperti itu. Tapi kamu pantas mendapatkan lebih. Kamu berhak merasa hidup, merasa dihargai. Kamu nggak perlu menahan diri. Terkadang kita butuh keluar dari rutinitas untuk menemukan kebahagiaan. Diana menunduk, menatap gelas kopinya yang sudah hampir habis. Suasana ini begitu nyaman, dan kata-kata Arman membuat hatinya semakin terombang-ambing. Dia ingin merasa hidup kembali, tapi di sisi lain, rasa bersalah menghantui dirinya. Apakah ini benar? Apakah dia seharusnya mencari pelarian seperti ini? Diana ragu-ragu. Aku nggak tahu. Aku sudah punya Andi, aku nggak ingin menyakiti dia. Arman tersenyum lembut, seakan memahami keraguan yang Diana rasakan. Dia meraih tangan Diana dengan lembut, menggenggamnya erat. Arman menggenggam tangan Diana. Aku nggak akan membuatmu melakukan hal yang kamu nggak inginkan. Tapi kadang, kita perlu menghargai diri sendiri. Kamu berhak untuk merasa bahagia, Diana. Jangan biarkan dirimu terus terkurung. Perlahan, Diana merasa hatinya semakin goyah. Setiap kali bersama Arman, dia merasa seperti dia menemukan bagian dari dirinya yang telah hilang. Arman tidak hanya menawarkan perhatian, tetapi juga dorongan untuk keluar dari bayang-bayang kehidupan yang membosankan. Dalam pertemuan itu, mereka berbicara lebih banyak lagi, hingga tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Setelah selesai, Arman mengantarnya pulang dengan mobilnya, dan Diana merasa cemas. Namun, cemas yang berbeda. Bukan cemas tentang suaminya, tetapi cemas tentang perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Sesampainya di rumah, Diana masuk dengan hati yang masih berdebar. Andi sedang duduk di ruang tamu, membaca surat kabar. Dia tampak lelah, seperti biasa. Saat Diana masuk, Andi melirik sekilas dan tersenyum padanya, namun tidak ada percakapan yang mengalir begitu saja. Andi, dengan suara lembut. Kamu baru saja pulang. Gimana tadi di sekolah? Diana tersenyum tipis. Lancar, kok. Cuma capek. Andi meletakkan surat kabar dan berdiri, mendekat ke Diana. Dia merangkulnya dengan lembut, mencoba memberi dukungan. Andi. Sayang,
Kalau kamu capek, kita bisa liburan atau ngapa-ngapain. Aku mau kamu bahagia. Diana menatap suaminya, hatinya terasa berat. Andi memang baik, sangat baik. Tapi ada sesuatu dalam diri Diana yang tidak bisa dia ungkapkan. Sesuatu yang hanya bisa dia rasakan saat bersama Arman. Diana, dalam hati. Kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku merasa lebih hidup dengan dia, bukan dengan Andi? Diana berusaha menenangkan dirinya sendiri dan berpura-pura tidak ada yang salah. Namun, jauh di dalam hatinya, dia mulai menyadari bahwa dia sudah mulai terjebak dalam nafsu yang dia kira bisa mengisi kekosongan itu. Tanpa sadar, Diana mulai mencari cara untuk bertemu Arman lebih sering, dan setiap kali pertemuan itu berlangsung, dia merasa semakin jauh dari suaminya, semakin jauh dari dirinya yang dulu. Sementara Andi, dengan segala kebaikan dan perhatian yang diberikan, tidak tahu bahwa dunia di dalam rumah mereka sedang runtuh perlahan. Diana, yang dia kira sempurna, mulai menghidupi dunia ganda yang penuh rahasia. Dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa semakin nyata dan sulit untuk dihentikan. Beberapa minggu setelah pertemuannya yang semakin sering dengan Arman, Diana mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Perubahan yang tidak hanya terjadi pada fisiknya, tetapi juga pada perasaannya. Dulu, setiap pagi, Diana akan bangun dengan semangat untuk mengajar, lalu pulang untuk menikmati waktu bersama suaminya, Andi. Namun kini, pagi-pagi dia merasa cemas, dan malam-malam dia terjaga memikirkan pertemuan dengan Arman. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti dorongan yang terus-menerus menguasai dirinya. Suatu pagi, Diana merasa agak lemas. Tubuhnya terasa letih, padahal dia sudah tidur cukup lama. Saat ia melihat dirinya di cermin, dia melihat ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan wajahnya sedikit lebih pucat dari biasanya. Namun, ia hanya menggelengkan kepala dan mencoba mengabaikan perasaan itu. Diana berbicara pada dirinya sendiri sambil melihat cermin. Mungkin karena kurang tidur. Atau mungkin terlalu banyak pikiran. Namun, saat ia menatap cermin itu lebih lama, dia menyadari sesuatu, satu hal yang lebih mengkhawatirkan daripada kelelahan fisiknya. Ada keraguan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin tubuhnya mulai memberi sinyal bahwa segala yang ia lakukan, semua keputusan dan jalan yang ia pilih, tidaklah benar. Namun, meskipun ada rasa cemas, Diana tetap menjalani hari-harinya. Dengan rutinitas yang tak banyak berubah, ia tetap mengajar dengan penuh semangat di sekolah, namun perasaan kosong itu semakin dalam. Setiap kali bertemu Arman, ia merasa seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Keinginan untuk merasakan perhatian, pengakuan, dan gairah yang selama ini ia cari terus menghantuinya. Saat hari berlalu, Diana mulai semakin tertutup. Ia jarang berbicara dengan Andi di rumah, dan komunikasi mereka menjadi semakin terbatas. Andi, yang pada awalnya sangat perhatian, mulai merasakan ada yang berubah pada istrinya. Namun, ia tidak tahu apa yang salah. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Andi duduk di sofa, mengerjakan pekerjaan kantornya, sementara Diana berdiri di dekat jendela, menatap malam dengan kosong. Hatinya terasa gelisah, meski ia berusaha untuk tidak menampilkan itu pada suaminya. Andi mencoba memulai percakapan. "Sayang, kamu kenapa? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu. Kamu bisa cerita, kan?" Diana menoleh pelan, lalu tersenyum, meskipun senyum itu terasa dipaksakan. Ia tidak ingin Andi tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang mulai terjalin dengan seseorang selain dirinya. Diana menunduk pelan. "Aku nggak tahu, Andi. Rasanya belakangan ini aku merasa lebih cemas dan kosong. Kadang-kadang, aku merasa nggak tahu lagi siapa diriku."
Andi meletakkan dokumen di tangannya dan berdiri, mendekat kepada Diana. Matanya penuh perhatian, namun di balik itu, ada kecemasan yang juga mulai menghantui dirinya. Andi. Diana, kamu nggak sendiri. Aku di sini untuk kamu. Jangan merasa kamu harus menanggung semuanya sendirian. Kita pasangan, kita harus saling mendukung. Diana hanya mengangguk, tapi matanya tidak bisa menatap Andi. Perasaannya semakin bingung. Andi terlalu baik untuknya, terlalu penuh perhatian, tapi ia merasa seperti hidup di dunia yang tak bisa ia pahami lagi. Di sisi lain, Arman selalu memberinya perasaan berbeda, perasaan yang seolah-olah memberinya kebebasan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Diana, dalam hati, sambil berpaling dari Andi. Aku mencintaimu, Andi. Tapi aku butuh sesuatu lebih dari ini. Namun, meskipun perasaan itu terus membara, Diana mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk tetap bertahan. Ia tahu apa yang sedang terjadi, bahwa dirinya mulai terjerat dalam hubungan yang tak sehat. Namun, pada titik ini, keinginan untuk merasa hidup, untuk merasa dihargai, lebih besar daripada rasa takut akan konsekuensi dari tindakannya. Beberapa hari kemudian, Diana menerima pesan dari Arman yang membuat hatinya berdebar-debar. Pesan Arman. Malam ini, aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Aku ingin kita berbicara lebih banyak. Aku rasa, ada hal-hal yang bisa kita ungkapkan, kamu dan aku. Diana merasa terombang-ambing. Ia tahu, ini bukan hanya sekedar percakapan biasa. Arman ingin lebih dari itu, dan di dalam dirinya, ada bagian yang ingin menerima tawaran itu. Namun, rasa bersalah mulai merayapi hatinya, dan ia mencoba untuk menahannya. Diana membaca pesan itu berulang-ulang, lalu mengirimkan balasan. Aku nggak tahu, Arman. Aku takut kalau ini bukan jalan yang benar. Beberapa menit kemudian, pesan balasan dari Arman masuk. Pesan Arman. Jangan khawatir, Diana. Ini hanya tentang kita berdua. Tentang kebahagiaanmu, bukan yang lainnya. Aku hanya ingin kamu merasa lebih hidup. Diana menatap ponselnya, napasnya terengah-engah. Arman tahu cara memanipulasi perasaannya, dan untuk pertama kalinya, Diana merasa seperti terjebak. Tetapi saat ia berpikir tentang Andi yang selalu sibuk, selalu terfokus pada pekerjaannya, dia merasa cemas dan takut akan kehilangan dirinya. Dia ingin merasakan hidup, bukan hanya menjalani rutinitas. Pada malam itu, Diana memilih untuk pergi menemui Arman. Saat ia memasuki mobil Arman, perasaan bersalah semakin kuat, namun tidak bisa ia hentikan. Mereka berbicara lebih lama dari yang direncanakan, menyelami pembicaraan yang penuh ketegangan. Setiap kali Arman memandangnya dengan mata penuh hasrat, Diana merasa semakin terjebak dalam daya tarik yang sulit ia kendalikan. Arman memegang tangan Diana dengan lembut. Kamu tahu, Diana, aku tidak bisa berhenti berpikir tentang kamu. Kamu itu luar biasa. Diana merasakan tubuhnya bergetar saat sentuhan itu semakin lama semakin dalam. Ada dorongan kuat dalam dirinya yang ia rasa sudah terlalu lama terpendam. Dalam hatinya, ia tahu ia sedang melangkah ke dalam dunia yang gelap, tapi perasaan itu terlalu kuat untuk ditolak. Diana, dengan suara bergetar. Aku takut, Arman. Aku takut kalau ini akan merusak segalanya. Arman. Jangan takut, Diana. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan aku bisa memberimu apa yang Andi nggak bisa berikan. Pada saat itu, Diana merasa bingung antara dua dunia yang begitu kontras. Di satu sisi, ada Andi yang selalu penuh perhatian dan kasih sayang, namun di sisi lain, ada Arman yang memberinya dorongan dan sensasi yang selama ini dia cari. Diana terjebak antara dua dunia yang tidak bisa ia pilih dengan mudah.
Sesampainya di rumah, Diana merasa hatinya semakin kacau. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa dia sudah mulai melangkah terlalu jauh dari jalan yang pernah dia pilih. Namun, perasaan yang terus-menerus menguasainya membuatnya sulit untuk mundur. Diana, dalam hati, sesaat sebelum tidur. Aku tahu aku salah. Tapi kenapa aku merasa lebih hidup dengan Arman? Di saat yang sama, Andi duduk di ruang tamu, menunggu istrinya pulang. Namun, hatinya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dia tak bisa pahami. Sesuatu yang dia rasa akan menghancurkan kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Hari-hari setelah malam itu terasa semakin berat bagi Diana. Meskipun ia berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, hatinya terasa semakin terpecah antara dua dunia yang begitu berbeda. Di rumah, Andi tampak semakin cemas melihat perubahan sikap Diana. Suaminya yang dulu penuh perhatian kini merasa seperti sedang berurusan dengan seseorang yang tidak ia kenal. Namun, bagi Diana, kehidupan yang dipenuhi dengan kebohongan ini semakin sulit untuk dipertahankan. Setiap kali dia bertemu dengan Arman, perasaan yang ia rasakan sangat berbeda, lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih bebas. Sementara itu, Andi hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak tahu bahwa istrinya sedang terjebak dalam permainan yang bisa menghancurkan segalanya. Pada suatu malam yang dingin, setelah makan malam yang hening, Andi duduk di ruang tamu, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikannya. Diana, yang baru saja selesai mandi, duduk di sampingnya, berusaha berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan kebohongan ini. Andi, mematikan TV, menatap Diana dengan cemas. "Sayang, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu sering melamun, sering keluar tanpa alasan jelas. Aku merasa ada yang gak beres." Diana terkejut mendengar pertanyaan itu. Hatinya berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Diana, dengan suara pelan. "Gak ada apa-apa, Andi. Aku hanya lelah." Andi menatapnya dengan tajam. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan pertama kalinya Diana memberi alasan yang sama. Dia tahu istrinya tidak sedang hanya lelah secara fisik, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia temui dalam obrolan sehari-hari mereka. Andi berusaha tetap lembut. "Diana, aku tahu kita sudah lama bersama, dan aku bisa merasakan kalau ada yang berubah. Aku hanya ingin kamu jujur dengan aku. Kalau ada yang mengganggu kamu, kita harus bisa menghadapinya bersama." Diana merasakan sakit di hatinya. Andi hanya ingin yang terbaik untuknya, tetapi dia merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang telah ia buat. Setiap kali ia melihat Andi, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Cinta yang ia miliki untuk suaminya semakin tereduksi, digantikan oleh dorongan yang tak bisa ia kontrol. Diana terdiam, lalu menghela napas. "Aku gak tahu harus mulai dari mana, Andi. Aku hanya merasa hampa. Aku gak tahu lagi apa yang aku inginkan." Andi meraih tangan Diana, menggenggamnya dengan lembut. Andi, dengan penuh perhatian. "Sayang, kita bisa cari jalan keluar. Aku gak akan menyerah. Kita bisa bicarakan ini. Kita bisa mencari solusi." Namun, Diana merasa semakin terjepit. Kata-kata Andi yang penuh perhatian justru membuatnya merasa semakin bersalah. Dia tahu, dia harus memilih antara menjaga kebohongan ini atau menghadapi kenyataan yang bisa menghancurkan semuanya. Pada malam itu, setelah percakapan yang menegangkan, Diana pergi tidur dengan perasaan yang semakin kacau. Di satu sisi, dia ingin sekali melanjutkan hidup dengan Andi, mencoba memperbaiki apa yang telah rusak. Tetapi di sisi lain,
ia merasa terikat oleh perasaan yang semakin kuat terhadap Arman. Dia tahu Arman bisa memberikan apa yang Andi tak bisa, rasa dihargai, gairah, dan dorongan yang membuatnya merasa hidup. Pagi harinya, Diana menerima pesan dari Arman yang membuatnya terhenyak. Pesan Arman. Diana, aku ingin kita bertemu malam ini. Aku merasa kita perlu berbicara lebih banyak. Tentang kita, tentang masa depan. Diana merasa tubuhnya gemetar membaca pesan itu. Dia tahu Arman menginginkan lebih dari sekadar persahabatan biasa. Dan meskipun ada rasa takut dan ragu, hasrat untuk merasa dihargai membuatnya semakin ingin menemui Arman. Di sisi lain, Andi, yang mulai merasakan ada yang tidak beres, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Dia mencari beberapa informasi tentang Diana di ponsel istri tercintanya, mencoba untuk memahami apa yang mungkin sedang terjadi. Apa yang ia temukan membuat hatinya hancur. Pesan-pesan dari Arman yang sering mereka tukarkan, pertemuan-pertemuan yang Diana sembunyikan darinya, semua itu menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar keletihan yang Diana alami. Andi merasa dunia di sekitarnya runtuh. Selama ini, ia hanya berfokus pada pekerjaan dan mengabaikan hal-hal kecil yang terjadi di rumah. Ia merasa bersalah karena tidak melihat tanda-tanda perubahan pada istrinya lebih awal. Dan yang lebih menghancurkan, dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia cintai. Malam itu, saat Diana pulang setelah pertemuan dengan Arman, Andi sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya penuh dengan kekecewaan. Andi, dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Diana, aku tahu semuanya. Aku tahu tentang kamu dan Arman. Diana terkejut, tubuhnya kaku mendengar perkataan itu. Kepalanya terasa berputar. Bagaimana Andi bisa tahu? Semua pesan yang ia sembunyikan, semua kebohongan yang ia bangun, semuanya hancur dalam sekejap. Diana, panik. Andi, aku bisa jelaskan. Andi, dengan nada patah hati. Jelaskan apa, Diana? Kamu merasa apa dengan dia? Apakah aku tidak cukup untukmu? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Diana merasa air matanya menggenang. Rasa bersalahnya memuncak, namun ada perasaan lain yang membuatnya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin Andi tahu, tapi bagaimana mungkin dia mengaku bahwa dirinya sudah terperangkap dalam perasaan yang lebih dalam terhadap pria lain? Diana menangis, suara terbata-bata. Aku nggak tahu lagi, Andi. Aku merasa tersesat. Aku sudah melakukan hal yang salah, aku tahu itu. Tapi aku nggak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Aku hanya merasa. Andi memotong kata-kata Diana, suaranya bergetar penuh emosi. Andi, kamu merasa hidup dengan dia, bukan? Kamu merasa dihargai, sementara aku selalu sibuk dengan pekerjaan. Kamu merasa aku tidak cukup untukmu. Diana hanya terdiam. Kata-kata Andi benar. Dia merasa hampa, tidak dipedulikan, dan akhirnya menemukan pelarian dalam pelukan Arman. Tetapi, ia tidak bisa mengungkapkan itu semua, karena ia tahu, jika ia mengaku, semuanya akan berakhir. Andi, dengan suara yang sangat lelah. Aku cinta kamu, Diana. Tapi aku nggak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Aku nggak bisa jadi orang bodoh yang hanya diam dan menerima semua ini. Diana menangis semakin keras, merasakan hati Andi yang patah. Semua kebohongan yang ia bangun selama ini terasa seperti batu besar yang menghimpit dadanya. Dan kini, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia telah mengkhianati kepercayaan yang selama ini Andi berikan. Diana terisak. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Andi berdiri, memandang Diana dengan tatapan yang begitu kecewa,
sebelum akhirnya ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Diana yang terpuruk di tempat. Saat itu, Diana merasa seperti dunia sedang runtuh di sekelilingnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, bagaimana ia bisa memperbaiki semuanya yang telah rusak. Tetapi satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Dan dengan langkah yang terhuyung-huyung, Diana tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Konsekuensi dari pilihan-pilihannya sudah tiba, dan kini dia harus menghadapi apa yang telah ia lakukan. Keheningan di rumah itu terasa sangat berat setelah perdebatan antara Diana dan Andi. Malam itu, Andi memilih untuk tidur di ruang tamu, sementara Diana terkunci dalam kamar mereka. Suara hujan yang mulai turun menambah suasana hati yang semakin suram. Diana tidak bisa menutup mata, pikirannya terus berputar, mengingat percakapan yang baru saja terjadi. Setiap kata yang diucapkan Andi menghantui dirinya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Itu kalimat yang paling menyakitkan. Diana terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Hatinya kacau, perasaannya terombang-ambing antara penyesalan dan kebingungannya sendiri. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, tetapi apa yang lebih sulit untuk dihadapi adalah kenyataan bahwa ia merasa kehilangan arah. Diana, dalam hati, terisak pelan. Kenapa aku bisa melakukan ini? Kenapa aku membiarkan diriku terjebak begitu dalam? Pagi datang dengan keheningan yang menyiksa. Diana bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan sarapan dengan perasaan kosong. Andi tidak banyak berbicara, hanya duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Diana bisa merasakan jarak yang begitu besar antara mereka, meskipun mereka duduk berdampingan. Udara di rumah terasa tebal, hampir tak bisa ditembus oleh kata-kata. Andi, dengan suara lemah. Diana, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu tahu, aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kejelasan. Diana menatap Andi dengan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa kepercayaan yang selama ini mereka bangun sudah hancur. Ia merasa dirinya begitu hina, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya. Andi berhak mendapatkan penjelasan, tetapi kata-kata yang tepat rasanya tidak bisa keluar dari mulutnya. Diana, dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tahu aku salah, Andi. Aku nggak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan lagi. Andi menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia akhirnya berdiri dan menaruh sendoknya dengan perlahan. Andi, dengan nada kecewa. Jadi, ini tentang dia, bukan? Arman. Diana mengangguk pelan, bibirnya bergetar, tetapi ia tidak bisa berkata lebih banyak. Hatinya berat, tetapi ia tahu bahwa kebohongan yang sudah ia bangun semakin menggerogoti dirinya. Apa yang bisa ia katakan? Bagaimana ia bisa menjelaskan perasaannya yang begitu rumit? Andi, memalingkan wajah, berusaha menahan air mata. Aku nggak tahu lagi, Diana. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Aku berjuang untuk kita, untuk rumah tangga ini, tapi sekarang semuanya terasa sia-sia. Diana merasa hatinya seperti dihancurkan. Setiap kata yang Andi ucapkan menusuk seperti pisau. Tapi ia juga tahu, itu adalah akibat dari pilihan-pilihannya. Dia sudah melangkah terlalu jauh dan kini harus menanggung konsekuensinya. Diana, dengan suara tertahan. Aku menyesal, Andi. Aku sangat menyesal. Tapi aku sudah terjebak, aku nggak tahu bagaimana cara keluar dari semuanya. Andi berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke Diana, wajahnya penuh dengan keputusasaan. Andi. Aku butuh waktu, Diana. Kita butuh waktu untuk berpikir. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku merasa nggak dihargai.
Diana hanya bisa terdiam, menatap suaminya pergi dengan perasaan hancur. Ia tahu ia harus memilih antara Arman dan Andi, tetapi pilihan itu tidak semudah yang ia kira. Arman memberikan sesuatu yang Andi tidak bisa, gairah, perhatian, dan perasaan diinginkan. Namun, di sisi lain, Andi adalah pria yang telah memberikan segalanya untuknya, yang telah mencintainya dengan tulus. Setelah Andi pergi ke kantor, Diana terbaring di tempat tidur lagi. Ia merasa lelah secara fisik, tetapi yang lebih melelahkan adalah perasaan di dalam dirinya. Seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik, dan ia merasa semakin terjebak. Ketika Diana menerima pesan dari Arman beberapa saat setelahnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sebuah dorongan kuat yang tidak bisa ia tahan. Pesan Arman. Diana, aku merasa semakin dekat denganmu. Aku ingin kita menghabiskan waktu bersama lagi malam ini. Aku bisa memberimu kebahagiaan yang kamu cari. Diana menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Hatinya berdebar-debar, namun ada rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Ia tahu bahwa bertemu dengan Arman berarti semakin jauh dari Andi, dan semakin dalam ia terjerat dalam permainan ini. Namun, perasaan untuk merasa dihargai itu sangat kuat, dan ia tak bisa menahan keinginan itu. Diana berbicara pada dirinya sendiri, ragu. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku nggak bisa memilih antara mereka berdua. Aku butuh jawaban. Pada malam harinya, Diana akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Arman. Namun, sebelum itu, ia memutuskan untuk menulis surat kepada Andi, sebuah surat yang akan menjelaskan semuanya, meskipun ia tahu itu tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki keadaan. Surat Diana untuk Andi. Andi, aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Aku tak bisa membayangkan betapa sakitnya melihatmu kecewa seperti ini. Aku mencintaimu, dan aku merasa sangat bersalah atas apa yang telah aku lakukan. Tapi aku juga merasa terjebak, Andi. Terjebak dalam dunia yang tidak aku mengerti. Aku telah berusaha, dan aku tahu kamu juga berusaha. Tapi aku takut aku tidak bisa memberikanmu apa yang kamu butuhkan lagi. Aku tahu ini terdengar seperti alasan, tetapi ini adalah kenyataan yang aku rasakan. Aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi aku juga merasa terperangkap. Aku ingin menemukan diriku sendiri, tetapi aku tidak tahu caranya. Aku minta maaf atas semua kebohongan dan atas semua rasa sakit yang telah aku sebabkan. Aku berharap kita bisa menemukan jalan keluar dari ini, meskipun aku tahu itu mungkin tidak mungkin lagi. Diana. Diana menulis surat itu dengan air mata yang terus mengalir. Ia tahu, meskipun ia menulis kata-kata ini, semuanya mungkin tidak akan pernah cukup untuk Andi. Dia sudah terlalu jauh, dan kebohongan yang ia buat selama ini sudah terlanjur menghancurkan segalanya. Setelah menulis surat, Diana memutuskan untuk keluar dan menemui Arman. Ia tahu, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk pergi menemui Arman. Ketika ia sampai di tempat pertemuan yang telah disepakati, ia merasa jantungnya berdebar lebih keras dari sebelumnya. Arman menyambut Diana dengan senyum yang penuh hasrat. Aku senang kamu datang, Diana. Aku tahu kamu butuh ini. Kita bisa saling memberi apa yang selama ini kita cari. Diana menatap Arman, perasaan di dalam dirinya semakin tak terkendali. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada jalan kembali. Dunia yang selama ini ia kenal, yang selama ini ia anggap aman, akan hancur berantakan. Namun, ia merasa terjebak. Ia merasa lebih hidup, lebih dihargai, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah kebahagiaan sejati. Diana, dalam hati. Aku sudah memilih jalan ini.
Aku sudah membuat pilihan. Tapi apakah ini yang benar? Dengan langkah yang tak menentu, Diana melangkah masuk ke dunia yang semakin gelap, menyadari bahwa segala konsekuensi yang harus ia hadapi tak akan pernah bisa dihindari lagi. Diana tidak bisa menahan gejolak emosinya setelah malam itu. Keputusan yang ia buat untuk bertemu dengan Arman terasa seperti sebuah pintu yang terbuka lebar, membawa semua rasa takut, penyesalan, dan ketakutan yang ia coba hindari selama ini. Selesai bertemu Arman, hatinya tidak merasa bahagia seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, ia merasa semakin terpuruk, seolah-olah ia telah menyakiti dirinya lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Sesampainya di rumah, Diana mendapati Andi sudah pulang dari kantornya. Wajah Andi tampak letih, namun di balik tatapan itu, ada ketegangan yang jelas terasa. Diana tahu, Andi pasti sudah membaca surat yang ia tinggalkan. Dan meskipun surat itu berisi permintaan maaf, ia merasa bahwa kata-kata itu sudah tidak cukup lagi untuk memperbaiki semuanya. Andi menatap Diana dengan serius. Diana, kamu sudah bertemu dia lagi, kan? Diana terkejut. Bagaimana Andi bisa tahu? Hatinya berdebar, namun ia tak bisa mengelak. Semua kebohongan yang ia sembunyikan kini terbongkar begitu saja. Ia merasa dirinya terpojok, seolah tak ada ruang untuk bersembunyi lagi. Diana berusaha berkata dengan tenang. Andi, aku ingin menjelaskan semuanya. Andi, suara bergetar, namun penuh rasa kecewa. Tidak perlu, Diana. Aku sudah tahu. Kamu bisa berhenti berbohong sekarang. Diana merasa ada sesuatu yang pecah dalam hatinya. Andi tidak marah seperti yang ia bayangkan, tetapi tatapannya begitu hampa. Rasa kecewa yang tak terkatakan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Diana, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku sangat menyesal, Andi. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Andi menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Ia melemparkan pandangan kosong ke depan, seakan sedang mencoba mencerna apa yang terjadi. Diana duduk di sebelahnya, merasakan udara yang semakin berat. Keheningan itu menggantung begitu lama, seperti beban yang menekan setiap detik yang berlalu. Andi, dengan suara penuh keletihan. Diana, aku berusaha. Aku benar-benar berusaha untuk memberi semuanya yang terbaik untuk kita. Aku tahu aku sering sibuk dengan pekerjaanku, tapi aku nggak pernah merasa kamu merasa terabaikan. Diana menggigit bibirnya, air mata mulai menetes. Andi memang benar. Selama ini ia berfokus pada pekerjaan dan tak menyadari bahwa hubungan mereka mulai retak. Tapi itu tidak membuat kesalahannya bisa dimaafkan begitu saja. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa terabaikan, ia seharusnya berbicara lebih awal daripada lari ke pelukan Arman. Diana menangis, memegang tangan Andi. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Arman memberiku sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan darimu. Perhatian, gairah, pengakuan. Aku tahu itu salah, tapi aku merasa hidup, Andi. Aku merasa dihargai. Andi menatap tangan Diana yang menggenggamnya, lalu menghela napas lagi. Meskipun hatinya hancur, ia berusaha untuk tetap tenang. Ia merasa ada yang hilang dalam dirinya, rasa percaya diri dan kepercayaan terhadap istrinya. Andi, dengan suara pelan, penuh luka. Jadi, itu semua tentang dia, Diana? Kamu merasa lebih hidup dengannya. Diana tidak bisa menahan air matanya. Ia ingin berkata bahwa ia masih mencintai Andi, bahwa ia menyesal, tapi kata-kata itu terasa kosong. Ia tahu, meskipun ia berkata demikian, semuanya tidak akan kembali seperti semula. Semua yang telah terjadi tidak bisa diputar balikkan lagi.
Diana terisak. Aku mencintaimu, Andi. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku merasa hilang. Aku merasa seperti aku tidak lagi menjadi diriku sendiri. Andi, dengan suara bergetar, berdiri dari sofa. Diana, kita sudah mencoba, kan? Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percayai. Diana melihat Andi berjalan menjauh, menuju pintu kamar mereka. Ia ingin menghentikannya, berlari mengejarnya, tetapi ia tahu, sudah tidak ada gunanya. Segala sesuatunya sudah berubah. Ia sudah mengkhianati kepercayaan Andi, dan sekarang ia harus menerima akibatnya. Diana, dalam hati. Aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Namun, meskipun hati Diana hancur, ada rasa takut yang lebih besar muncul dalam dirinya. Apa yang akan terjadi jika Andi benar-benar meninggalkannya? Apa yang akan terjadi dengan hidupnya, dengan perasaannya yang terombang-ambing antara dua pria yang sangat berbeda? Beberapa hari berlalu setelah pertemuan itu, dan Diana semakin merasa terjebak dalam dilema yang semakin rumit. Andi tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa ia ingin bercerai, tetapi Diana bisa merasakan ketegangan yang semakin besar di antara mereka. Kepercayaan sudah tidak ada lagi, dan perasaan Andi tampaknya sudah mulai memudar. Di sisi lain, Arman mulai semakin mendesak Diana untuk membuat keputusan yang lebih pasti. Ia merasa hubungan mereka sudah berkembang lebih jauh, dan ia ingin Diana membuat pilihan yang jelas antara dirinya atau Andi. Meskipun Diana merasa dihargai dan diterima oleh Arman, di dalam hatinya masih ada keraguan. Ia tahu, di balik semuanya, Arman tidak benar-benar peduli padanya seperti yang Andi lakukan. Suatu hari, saat Diana sedang duduk di kafe, menatap ponselnya, sebuah pesan masuk dari Arman. Pesan Arman. Diana, aku tahu kamu sedang bingung. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku bisa membuatmu merasa hidup, lebih dari apa yang Andi bisa berikan. Aku sudah menunggu terlalu lama. Diana menatap pesan itu dengan hati yang semakin berat. Di satu sisi, ia merasa bahwa Arman benar. Hidupnya dengan Andi semakin suram, dan ia merasa lebih hidup saat bersama Arman. Tetapi di sisi lain, dia tahu, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia sudah melukai seseorang yang sangat mencintainya. Saat ia keluar dari kafe itu, ia melihat Andi berjalan di seberang jalan, dengan tatapan yang penuh keletihan. Diana merasa hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam, namun ia juga merasa takut kehilangan Arman. Perasaannya terombang-ambing, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Diana, dalam hati. Aku tahu aku harus memilih. Tapi aku tidak bisa memilih satu di antara mereka. Aku tidak bisa kehilangan Andi, tetapi aku juga tidak bisa berhenti memikirkan Arman. Apa yang harus aku lakukan? Dalam kebingungannya, Diana merasa dirinya terperangkap dalam labirin pilihan yang tak terelakkan. Ia tahu, apapun yang ia pilih, akan ada konsekuensi besar yang harus ia hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, kehidupan yang ia kenal, kehidupan yang ia anggap aman, sudah tidak ada lagi. Kini, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia telah merusak semua yang telah ia bangun. Dan begitu langkahnya mulai maju, ia tahu bahwa tak ada jalan mundur lagi. Dunia yang ia kenal sudah hancur, dan bayang-bayang dari kesalahannya akan terus mengikutinya, kemanapun ia pergi. Malam itu terasa sepi di rumah mereka. Andi kembali ke kamar setelah beberapa jam meninggalkan Diana sendirian di ruang tamu. Diana, yang selama ini merasa terjebak dalam kebingungannya, tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Di satu sisi, ia merasa masih ada secercah harapan untuk memperbaiki hubungannya dengan Andi.
Namun di sisi lain, Arman sudah menunggu, dan ia tak bisa membohongi dirinya sendiri tentang perasaannya. Namun, apa yang terjadi pada malam itu bukan lagi sekadar pilihan antara Andi atau Arman. Ada sesuatu yang lebih besar yang telah menunggu Diana. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari berikutnya, Diana merasa tubuhnya lelah. Ia terbangun dengan perasaan yang kosong. Meski semalam ia mencoba tidur dengan tenang, pikirannya terus terjaga. Ada banyak pertanyaan yang tak terjawab dalam pikirannya. Ia merasa terjebak, tak tahu harus berbuat apa. Ketika ia turun ke ruang makan, ia mendapati Andi sudah ada di sana, duduk dengan secangkir kopi di tangannya. Wajahnya terlihat lebih kusam dari biasanya, namun ia berusaha tersenyum saat melihat Diana. Andi, dengan nada pelan, mencoba menjaga ketenangannya. Pagi, Diana. Bagaimana tidurmu? Diana merasa tertekan dengan pertanyaan itu. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan nyenyak setelah apa yang telah terjadi antara mereka? Namun, ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Ia hanya mengangguk, berusaha tersenyum meskipun dalam hatinya penuh kekalutan. Diana berusaha tenang. Aku tidur cukup baik. Terima kasih sudah bertanya. Andi menatapnya sejenak, lalu meletakkan cangkir kopi di meja. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, namun ragu-ragu. Akhirnya, setelah beberapa detik, ia menarik napas panjang dan menatap Diana dengan tatapan yang penuh beban. Andi, dengan suara yang lebih dalam dan serius. Diana, kita perlu bicara. Diana merasa ketegangan yang menyelimuti percakapan itu. Andi tidak hanya ingin berbicara tentang hubungan mereka, ia ingin menyelesaikan semuanya, mungkin untuk sekali dan selamanya. Diana merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Andi. Mata Andi yang penuh luka itu menunjukkan bahwa ia sudah mencapai titik batas. Diana menatap Andi, suaranya bergetar. Aku tahu, Andi. Aku tahu kamu pasti kecewa dengan aku. Aku sangat menyesal. Andi menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tetap sabar meski hatinya terasa hancur. Andi, dengan suara pelan. Kamu sudah tidak perlu minta maaf lagi, Diana. Aku sudah cukup mendengarnya. Tapi aku juga harus jujur denganmu. Diana menelan ludah, merasakan keraguan yang semakin mendalam. Ia takut, namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Andi. Aku tahu kita sudah berjuang, Diana. Aku tahu kita berdua punya kesalahan. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan terlalu mengabaikanmu. Aku tidak melihat ada yang berubah dalam dirimu, dalam perasaanmu. Aku gagal menjadi suami yang baik untukmu. Tapi, jika aku terus melanjutkan hidup seperti ini, dengan kebohongan dan ketidakpastian, aku hanya akan terus merusak diriku sendiri dan kita. Diana merasa dadanya sesak. Ia tahu ini adalah momen penting. Ini adalah saat di mana keputusan besar harus diambil. Tapi, hatinya tidak bisa memilih. Ia masih mencintai Andi, namun di sisi lain, Arman telah memberi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini ia cari. Tidak bisa dipungkiri, ia merasa hidup dan dihargai saat bersama Arman. Diana, dengan suara pelan, hampir terisak. Andi, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaanku. Aku mencintaimu, tapi aku merasa terjebak. Andi, dengan tatapan yang penuh luka. Jadi, itu tentang Arman, kan? Diana terdiam. Andi sudah tahu segalanya. Ia tidak perlu lagi berdalih. Hatinya terasa pecah saat mengakui itu. Sementara itu, Andi terlihat menelan emosinya, berusaha tetap tenang meskipun dalam hatinya, ia merasa begitu hancur. Diana, dengan air mata yang mulai mengalir.
Aku tidak ingin membuatmu lebih sakit, Andi. Tapi aku merasa seperti sudah kehilangan arah. Arman memberiku perasaan yang selama ini aku cari. Aku merasa dihargai oleh dia, seperti aku dipahami. Andi menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir saja jatuh. Suasana di ruangan itu semakin terasa berat, dan meskipun Diana ingin sekali memeluk Andi, ia tahu itu tidak akan mengubah apa-apa. Andi berbicara dengan suara yang serak, penuh perasaan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, Diana. Aku mencintaimu, tapi aku sudah cukup dihancurkan oleh semua kebohongan ini. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh hidup yang lebih baik dari ini. Diana merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tahu ia telah mengkhianati Andi, dan kini, Andi akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak bisa bertahan lagi. Diana ingin mengatakan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bisa memperbaiki segalanya, namun ia tahu, itu hanya akan menjadi kata-kata kosong. Diana terisak, memegang tangan Andi. Aku akan pergi, Andi. Aku akan pergi untuk mencari jawabanku sendiri. Aku tak ingin terus membuatmu merasa seperti ini. Andi menatap Diana, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Ia mengangguk, meskipun hatinya terasa hancur. Andi, dengan suara pelan, penuh keletihan. Jika itu yang kamu butuhkan, Diana, pergilah. Aku tidak ingin kita saling menyakiti lagi. Aku berharap kamu menemukan apa yang kamu cari. Diana tidak bisa menahan tangisnya. Ia ingin sekali memeluk Andi dan meminta maaf, tapi ia tahu itu tidak akan mengubah apa-apa. Ia telah membuat pilihan yang sulit, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Dengan langkah yang berat, Diana meninggalkan rumah itu. Andi menatap kepergiannya dengan tatapan kosong, sementara Diana merasakan kepergian yang begitu berat di dalam hatinya. Ia tahu, meskipun ia berusaha untuk mencari kebahagiaan di luar, ia tidak akan pernah bisa melupakan Andi, pria yang telah memberinya segalanya. Namun, meskipun ia pergi, keputusan Diana tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga akan mengubah hidup Arman. Arman, yang telah menunggu begitu lama, akan segera tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pada saat itu, Diana sudah berada di ujung jalan, memulai perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Dan ketika ia keluar dari rumah itu, langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang melangkah menuju ketidakpastian yang tak bisa ia kendalikan. Apa yang ia inginkan, apa yang ia cari, semuanya sekarang berada di luar jangkauannya, seperti sebuah takdir yang tertulis jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami.